A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa wa Harunal furqana wa diya'aw wa dzikra lil muttaqin. Surat Al-Anbiya ayat 48. Ditinggali nak nduki ayat 48. Di mana nih? Yahya sakit nulis pego ngoten lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walaqad ataina lan yaktine teman-teman wus maringi to nekaake sapa ingsun. An yaktine teman wus maringi to nekaake sapa ingsun Musa ing Nabi Musa. Wa Harun lan Nabi Harun. Al-Furqana ing kitab kang misahake antarane hak lan batil. Al-Furqana ing kitab kang misahake antarane hak lan batil. Ayat Taurat tegese kitab Taurat. Al-Fariqata kang ya Allah ya Rabbi ya Karim bedaake apa Taurat bainal haqqi ing dalam antarane perkara kang hak wal batili lan perkara kang batil. Wal halalilan ing dalam antarane barang kang halal wal haramilan ing dalam antarane barang kang haram. Ing dalam antarane barang kang haram. Terus marang-enten wadiyaan lan barang kang madangi biha kelawan at-Taurat ya kelawan at-Taurat wa dzikron lan pepiling aidatan tegese pitutur biha kelawan Taurat lil muttaqina kedue wong kang padha takwa alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum 'anis sa'ati musyfiqun. Alladzina nyatane wong akeh ngoten didadosaken badal ngoten nggih saged utawi dados sifat nggih saged alladzina yakhshawna saged kalih nggih. Pokoknya kalau ada alladzi itu setelahnya nopo isim yang makrifat maka kedudukannya bisa menjadi sifat atau bisa menjadi badal. Biasanya nek didadosna sifat langsung alladzina yakhshawna kang ngoten. Kang padha wedi sapa al muttaqin niku lek dados sifat. Lek dados badal alladzina nyatane wong akeh yakhshawna kang padha wedi sapa al muttaqin alladzina wedi rabbahum ing pangerane alladzina bil ghaibi ing dalam tingkah samar di dalam kondisi dia yang menyendiri anin nasi saking para menungso ai fil khala tegese ing dalam tingkah nyepi anhum saking nas wahum minas saati musyfikun wahum utawi alladzin minas saati saking dina kiamat ay ahwaliha tegese pira-pira pakiwe as-saah saking pira-pira pakiwe as-saah iku musyfikun wong kang padha wedi ay khaifuna tegese wong kang padha wedi. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Wa hadza utai ikilah Al-Qur'an Al-Qur'an tegese Al-Qur'an iku dzikrun mubarakun dzikrun kitab kang ngilingake kang dadi pepiling dzikrun kitab kang dadi pepiling mubarakun kang den unda-undakaken kebagusane
kang den barokai ngaten makna asale kang den undak-undakake bagusane angzalnahu kang nurunake sapa ingsun ing dzikrun mubarak to ing hadza sami mawon afa antum monggo apa ta utawi sira kabeh lahu maring Quran atau hadza iku mungkirun kang padha ingkar al istifham utawi istifham fihi ing dalam afa antum lahu mungkirun iku litaubihi krana arae melehake untuk menghinakan pun didik mawon. Dados samangke ini kita sudah sampai di surat Al-Anbiya ayat 48. Tengriki Allah Ta'ala berfirman, Ya Allah ya Rabbi ya Karim walaqad ataina Musa wa Harunal furqana wa diya'a wa dzikra lil muttaqin. Dan sungguh aku telah memberikan kepada Musa dan juga Harun Al-Furqan, kitab yang membedakan terhadap perkara yang hak dan juga perkara yang batil, wadiyaan dan sebagai cahaya, wadikron dan sebagai pengingat lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Bon, terus ini sekarang membahas Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Syekh As-Sawi di dalam hasyiahnya beliau dawuh, Syekh As-Sawi dalam kitab hasyiahnya beliau dawuh bahwa di ayat ini bahwa di mulai ayat ini yakni ayat surat Al-Anbiya ayat 48 dawuhnya Syekh As-Sawi tengeriki dingendikaaken bahwa ini mulai membahas mengenai qisasil anbiya atau ceritanya nabi-nabi. Jadi mulai ayat 48 ini sampai besok-besok itu membahas tentang ceritanya nabi-nabi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Anbiya, karena di dalamnya terdapat banyak cerita nabi-nabi. Tengeriki ketika akan mulai ayat 48 ini mulai membahas ceritanya nabi-nabi. Kenapa kok dalam ayat Al-Quran itu kok menyebutkan ceritanya para nabi-nabi? Pertama tujuannya tasliyatan lahu, untuk menghibur terhadap kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dengan segala kemulusan dan banyaknya hambatan di dalam beliau berdakwah itu perlu yang namanya mendengarkan, mengetahui cerita-ceritanya para nabi-nabi zaman dahulu di dalam atau tatkala berdakwah. Sehingga kanjeng Nabi reman kalau ternyata apa yang dirasakan oleh kanjeng Nabi itu sebenarnya bukan hanya dialami oleh kanjeng Nabi saja, tapi para nabi-nabi zaman dahulu juga seperti itu. Jadi yang pertama, tasliyatan lahu, untuk menghibur terhadap kanjeng Nabi. Yang nomor dua, waziyadatan fi ilmi ummatihi, dan untuk menambahi ilmunya umatnya kanjeng Nabi. Sekaligus biar umatnya kanjeng Nabi ini benar-benar tahu. Umatnya kanjeng Nabi itu biar benar-benar tahu ilmunya. Ya, ilmunya biar tambah luas pengetahuannya tentang qisasul anbiya, cerita nabi-nabi. Dan perlu kita ketahui bahwa mulai dari ayat ini sampai seterusnya nanti akan ada 10 cerita nabi-nabi. Ceritanya 10 nabi-nabi. Yang pertama al-ula qissatu Musa wa Harun. Cerita yang pertama yaitu ceritanya Nabi Musa dan juga ceritanya Nabi Harun. Yang kedua qissatu Ibrahim, ceritanya Nabi Ibrahim. Yang ketiga ceritanya Nabi Lut. Yang keempat ceritanya Nabi Nuh. Yang kelima ceritanya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Yang keenam ceritanya Nabi Ayub. Yang ketujuh ceritanya Nabi Ismail, Idris dan juga Dzulkifl. Yang kedelapan ceritanya Nabi Yunus. Yang kesembilan ceritanya Nabi Zakaria. Yang kesepuluh ceritanya Sayyidah Maryam dan juga Sayyidina Isa. Salawatullahi wassalamuhu alal jami'. Sampean bisa lihat sendiri di dalam kitab sawinya. Pun, yang jelas ini merupakan mulai membahas ceritanya para nabi-nabi yang nanti ada 10 cerita.
Bukan 10 nabi, tapi 10 cerita dari para nabi-nabi. Dan yang pertama, kebetulan yang dibahas ini adalah ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Sebenarnya sudah habis total ya kemarin pembahasan ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Dalam ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun berdakwah terhadap Fir'aun. Kemarin sampun selesai total. Mulana tengeriki dingendikaaken walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan ayat Taurah al-fariqata bainal haqqi wal batil wal halal wal haram. Tengeriki dingendikaaken kalian Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawuh, sungguh aku telah memberikan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun al-Furqan, sebuah kitab yang menjadi pembeda antara perkara yang hak dan perkara yang batil, antara perkara yang halal dan juga perkara yang haram, yakni kitab Taurat. Jadi ceritanya Nabi Musa di sini diberi oleh Allah Ta'ala yang namanya kitab Taurat sebagai furqanan atau pembeda. Pembeda antara perkara yang hak dan juga pembeda antara perkara yang batil, antara yang halal dan juga antara yang haram. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim wadiyaan biha, dan juga sekaligus cahaya ya, menjadi sebuah cahaya dengan menggunakan kitab Taurat itu, wadikron ai'idatan biha, dan juga menjadi pengingat nasihat dengan yang namanya kitab Taurat tersebut, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Furqan ini yang namanya kitab Taurat ini akan menjadi pembeda sekaligus juga menjadi yang namanya cahaya sekaligus juga menjadi pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya ini seperti yang didawakan kalian Gus Bah akan sering nyampaikan beliau, bahwa kenapa kok disifati dengan lil muttaqin saja, sama dengan Al-Quran itu kan juga sering di dalam ayat-ayat Al-Quran seringkali itu bahasane ulaika ala hudam mir rabbihim, nek teng surat niki Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk, menjadi pengingat, menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok hanya disifati bertakwa? Dan itu nanti dijelaskan lagi. Pertama, kalau ingin menjelaskan mengenai yang namanya Al-Furqan. Al-Furqan ini maknanya adalah pemisah. Jadi, ngeten, Furqan itu dari kata-kata dari madi faroko. Ya, kalau farok itu kan maknanya adalah napa? Memisah. Memisah, membedakan. Murana Sayyidina Umar niku julukannya adalah Umar Al-Faruq. Itu Salman Al-Faruq ya, ya. Umar Al-Faruq. Maknanya Al-Faruq itu adalah yang benar-benar membedakan antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Karena Sayyidina Umar itu sangat tegas sekali di dalam membedakan perkara yang hak dan juga yang batil sampai-sampai mendapatkan julukan Al-Faruq. Bon, niku secara dasarnya ngoten. Adapun yang digendaki dengan Al-Furqan ini para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu Taurat, ada yang mengatakan itu bukan Taurat. Tapi yang secara garis besarnya kita tetap mengikuti pendapat yang ada dalam Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya, bahwa ini yang dimaksud adalah kitab Taurat. Namun kalau pendapat pribadi daripada Syekh Jalaluddin, Syekh Imam Fakhruddin, Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niki berkata ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dingendikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa di dalam surat Al-Anbiya ini yang dimulai adalah ceritanya Nabi Musa. Kan bahasanya kan Nabi Musa, kemudian Nabi Harun dan nabi-nabi yang setelahnya. Li'annahu min aksari rusulil ladzina ta'ibu fi da'watihim. Kenapa kok yang di sini yang didahulukan itu Nabi Musa? Karena Nabi Musa ini merupakan salah satu nabi yang mengalami
banyak sekali yang namanya halangan dan juga merasakan rasa berat dan juga rasa capek yang sangat. Itu salah satunya adalah Nabi Musa. Jadi min aksarir rusulil ladzina ta'ibu fi da'watin, termasuk daripada salah satu dari beberapa rasul yang memiliki rasa capek yang sangat. Karena nopo? Faqad ta'iba Musa ma'al mu'minina bi fadlan anil kafirin nabi. Karena Nabi Musa itu jangankan menghadapi umatnya yang kafir, menghadapi umatnya yang mukmin saja Nabi Musa itu kewalahan. Napa? Menghadapi umatnya yang mukmin saja kewalahan, apalagi menghadapi umatnya yang kafir. Oleh karena itu tengriki ingin dikatakan walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan ila akhirih. Dan Furqan di sini secara makna garis besarnya adalah al-fariq al-qawi baina syai'ain, sebuah perkara yang membedakan antara dua hal yang berbeda. Tengriki dingendikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kenapa kok seperti itu? Wa minal furqan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Surat Al-Anfal ayat 29. Furqan itu kan secara makna yang dikehendaki memang kitab Taurat. Tapi secara makna globalnya seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Furqan itu pembeda. Sebuah rasa pembeda yang ada di dalam hatinya seorang mukmin. Mulakno sanep. Mulakno teng mriki dingendikaken teng surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tattaqullaha, kalau kalian semua itu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan untuk kalian semua furqanan, rasa yang bisa membedakan di antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil, perkara yang halal dan juga perkara yang haram. Jadi ini secara globalnya masih membahas yang namanya furqan. Furqan itu pembeda. Dawe surah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menukilkan dari ayat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian semua itu bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah Ta'ala jadikan untuk kalian yang namanya furqanan, rasa pembeda. Artinya ya nopo, semakin orang itu bertakwa, maka di dalam hatinya akan semakin hidup, akan semakin kuat rasa dia di dalam membedakan antara perkara yang hak, perkara yang batil, perkara yang haram dan juga perkara yang halal. Sonep hilang ya. Jadi iling-ilingan tenanan. Jadi yang dimaksud di ayat yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berupa surat Al-Anfal ayat 29, wong niku kalau beriman semakin dia bertakwa maka semakin menyala dan semakin kuat di dalam hatinya furqan atau rasa yang bisa membedakan antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Artinya wattaqullah la takunu illa bitanfidi awamirihi wa ta'alimihi alwarida fil Qur'an alladzi nazala ala Muhammad. Ngerti akan jelas yang namanya takwa itu ya dengan cara melakukan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Lah mulakno wal furqan huna yakni nurun tufarriqu bi bainal asya wa tumayyizu bihi bainal mutasyabihat. Orang itu kalau yang dikehendaki dalam Al-Furqan yang dalam surat Al-Anfal ini adalah sebuah cahaya yang ada di dalam hatinya orang mukmin yang beriman, yang mana dengan cahaya tersebut dia akan kuat, dia akan benar-benar tegas di dalam urusan perkara yang hak, perkara yang batil, perkara yang halal dan juga perkara yang haram. Wong niku pokoknya benar-benar bertakwa, niscaya di dalam hatinya akan benar-benar menyala, benar-benar akan menjadi kuat rasa pembeda yang ada di dalam hatinya. Mulakno bahasane teng mriki dingendikaken wa ala qadri ma tattaqillaha bittiba'il furqan al-awwal yaj'al lakum al-furqan as-tsani. Nah niki lho. Jadi awake kudu iso membahas yang namanya ini. Maka sekadar sebesar apa kuatmu
di dalam bertakwa terhadap Allah Ta'ala dengan mengikuti Al-Furqan yang pertama yakni Al-Quran, maka sekadar itu pula kebesaran Al-Furqan yang kedua berupa cahaya pembeda yang ada di dalam hatinya seorang mukmin. Orang itu kalau semakin bertakwa, hatinya akan semakin menyala. Hatinya semakin bersih, hatinya akan semakin menyala. Karena tengriki tinggi dikaakan. Segampangane ngomong ngeten lho, Pak. Wali-wali zaman biyen niku. Iki awak dhewe mbahase rada tasawuf. Ini kebetulan Syekh Mutawalli Asy'arawi mbahase nang tasawuf soalnya. Tengriki tinggi dikaakan. Nyapa sih para wali-wali zaman biyen niku sampai hebat ing dalem oleh ngerti sembarang-sembarang. Cara bahasane makrifat. Kita gak usah jauh-jauh para ulama sing kurunnya jauh dari kita. Kemarin yang kita ziarahi salah satunya adalah Mbah Yai Hamid Pasuruan. Terkenal wali besar beliau. Beliau niku terkenal bahwa kalau ada tamu nggak perlu menanyai hajat kamu apa. Tapi langsung semerap. Napa langsung semerap. Oh, awakmu butuh ngene, langsung diparingi. Oh, awakmu butuh ngene, langsung didongakno. Ini tidak lain tidak bukan adalah karena cahaya di dalam hatinya itu menyala. Kenapa kok cahaya di dalam hatinya itu menyala sehingga mengetahui apa yang ada di depannya? Itu karena tidak lain tidak bukan karena sifat takwa. Wong lek semakin bertakwa, maka akan semakin menyala apa yang ada di dalam hatinya. Malah lek bahasane sing sering kula maturaken kan inaratul akli maksufun bitau ilhawa wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira. Sanad hilang. Jadi yang namanya inaratul akli, kecemerlangan akal dan juga hati, ini maksufun akan menjadi redup bitauil hawa, gara-gara menuruti hawa nafsu sehingga melanggar yang namanya aturan takwa. Wa aqlu asil hawa yazdadu tanwiro. Sedangkan akalnya orang yang selalu menentang terhadap hawa nafsunya itu akan semakin tanwiro, akan semakin cemerlang. Waduh, gini gua loh Pak. Orang itu kalau hatinya bersih dengan cara dia bertakwa, sebesar apa dia bertakwa di dalam mengikuti terhadap apa yang diajarkan di dalam Al-Furqan al-awal berupa Al-Quran, maka sebesar itu pula dia akan memiliki Al-Furqan yang ada di dalam hati, cahaya pembeda. Pun, mulana tengeriki diingendikaaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki lho bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi. Yastahdiru al-asya al-ba'idah wa yantafi'u biha fil waqti al-hadir wa hadza taufiqullahi lahu wa natijatun li basiratihi wa firasati. Orang itu kalau sudah bertakwa, sangat benar-benar bertakwa, akhirnya dia memiliki Al-Furqan di dalam hatinya. Cahaya yang hidup, cahaya yang menyala, cahaya yang kuat yang bisa membedakan antara perkara yang batil dan juga perkara yang hak. Niscaya dia juga akan bisa menghadirkan sesuatu yang jauh, dan dia itu bisa memiliki yang namanya firasah. Bahasanya awak dhewe firasat. Bahasa Arabnya niku firasah. Firasah itu sebuah kemampuan di dalam menebak. Bahasanya bukan hanya menebak, tapi akan benar-benar menjadi kenyataan. Itu namanya sebuah firasah. Mulane lek bahas masalah firasah lek wau kula sampun nukilaken ceritane Mbah Yai Hamid. Lek zaman biyen niku wonten ceritane sing jenenge Al Khalifah Al Abbasi Abu Ja'far Al Mansur. Wonten khalifah jenenge Raja Al Mansur. Diceritakan tengriki suatu ketika Raja Al-Mansur itu ingin melaksanakan haji untuk terakhir kalinya. Tak baleni maneh, Raja Al-Mansur pada suatu ketika ingin melaksanakan yang namanya haji untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya tengriki dingendikaaken balahohu an-Sufyan as-Sauri yatanawaluhu wa yantakiduhu wa yatahimu al-jur. Diceritakan bahwa Sufyan as-Sauri ini termasuk daripada salah satu pemimpinnya para sufiah, para ulama ahli tasawuf.
Dah, sing jenenge Kiai Sufyan As-Tsauri, Syekh Sufyan As-Tsauri ini menebak dan juga bahasanya tanda kutipnya melabeli bahwa Raja Al-Mansur itu merupakan raja yang dolim. Akhirnya tadi krono Raja Al-Mansur iki mang wis krungu lek kapan Raja Al-Mansur ini dituduh oleh Sufyan As-Tsauri bahwa Al-Mansur ini merupakan seorang raja yang dolim. Krungu, waduh aku jari ini Raja Al-Mansur, aku iki dituduh sebagai raja yang dolim sama Syekh Sufyan As-Tsauri. Akhirnya beliau Al-Mansur, Raja Al-Mansur berkata, saufa ahujju hadzal am. Wes, aku janji tahun ini aku benar-benar akan melaksanakan haji. Wa uridu an arahu masluban fi Makkah. Ya. Jadi kemudian Raja Al-Mansur karena marah mendengarkan sing jenenge Sufyan As-Tsauri mang ya. Sufyan As-Tsauri ceritane Sufyan As-Tsauri mang ngilokne Raja Al-Mansur. Bahasane gak ngilokne ngoten. Ya real bahasane ngoten, real. Menuduh, bahasane bukan menuduh, memang benar-benar melabeli bahwa Al-Mansur itu raja yang dolim. Maka Raja Al-Mansur ini langsung marah, demi Allah aku langsung tahun ini aku akan haji. Dan aku ingin melihat Sufyan As-Tsauri itu terlentang di depannya orang-orang di Mekah dalam keadaan tersalib, dibelenggu, bahasa kasarnya ngomong. Akhirnya berita yang seperti ini, Raja Al-Mansur akan haji dan juga salah satu daripada tujuan hajinya itu ingin membalaskan ucapan, tuduhan, label yang diberikan oleh Sufyan As-Tsauri itu tadi. Akhirnya viral ini sudah di kota Mekah. Wa kana Sufyan As-Tsauri yuqimu biha fi jama'atin min ashabi minal mutasawwifah wa ahlil iman. Dan kebetulan memang Sufyan As-Tsauri ini sedang beriqomah di kota Mekah bersamaan dengan para jamaahnya dari golongan para mutasawwifah. Yang salah satunya daripada muridnya Sufyan As-Tsauri adalah Sufyan bin Uyainah, kemudian Fudail bin Iyad. Dan kebetulan pada waktu itu pada suatu hari yang namanya Sufyan As-Tsauri itu tidur terlentang di pangkuannya salah satu muridnya, dan kakinya itu berada di dalam pangkuannya muridnya yang lain antara Sufyan bin Uyainah dan juga sinten namine Fudail bin Iyad. Akhirnya beliau matur fatawassala Ibnu Uyainah wal Fudail li Syekh As-Tsauri. Jadi kedua muridnya ini yang mana Sufyan As-Tsauri sedang tidur, sedang terlentang di pangkuan keduanya. Ini matur dumateng gurune, wahai guruku Sufyan As-Tsauri, apakah kamu telah mendengar bahwa yang namanya Raja Al-Mansur itu tahun ini akan berhaji dan ingin menyiksamu, menjadikanmu sebagai orang yang tersalib, terlentang, terbelenggu di tengah-tengah kota Mekah. Maka tolong wahai guruku, jangan sampai engkau mempermalukan kami, mempermalukan kita semua selaku para mutasawwifah, para ahli tasawuf, yang mana ahli tasawuf itu dikenal bahwa orang-orang yang memurnikan waktunya untuk Allah Ta'ala. Sampai-sampai muridnya ini matur, ya Sufyan la tufaddihna wahtafi hatta la yaraka. Wahai Sufyan, minta tolong agar engkau, wahai guruku Sufyan As-Tsauri, agar engkau itu sembunyi. Karena kami khawatir sampai Raja Al-Mansur, falau tamakkana minka Al-Mansur wa nafadha fika tahdidahu fasawfa yad'ufu i'tiqadun nasi fil mansubina ilallah. Ngriki tinggi akan nyuwun tolong kiai jenengan sak mangke singidano mawon teng mriki, kalau singidan teng pundi atau teng pundi. Jenengan delik yai, krana kula khawatir lek sampai yang jenenge Raja Al-Mansur ini benar-benar haji dan kemudian merealisasikan apa yang sudah diancamkan berupa engkau akan disalib di hadapannya orang-orang ahli Mekah, niscaya ini akan bahaya. Ini akan menunjukkan
ini akan menunjukkan, akan membuat lemahnya para iktikadnya para manusia kepada para ahli tasawuf. Gampang nih ngomong, bahaya nih kiai lek jenengan boten delik sampai ketahuan Raja Al-Mansur, kemudian jenengan benar-benar disiksa oleh Raja Al-Mansur, maka bahaya. Yang ada orang-orang akan kehilangan kepercayaan kepada orang-orang para ahli tasawuf. Akhirnya wahuna yakul as-Sauri, Imam as-Sauri akhirnya berkata, walladzi nafsi biyadihi layyadkhulaha. Langsung disabdo karo sing jenenge Sufyan as-Sauri. Sufyan as-Sauri berkata, muridku loro iki, Sufyan bin Uyainah karo Fudail bin Iyad. Demi Allah, sing jenenge Raja Al-Mansur ora bakal isok mlebu nang sing jenenge kota Mekah. Langsung disabdo ngoten Pak. Sufyan as-Sauri niki anjen raja tenan ya. Napa namine? Pancen wali tenan ya. Yang mana wali ini bisa mengetahui apa yang terjadi beneran. Akhirnya Sufyan as-Sauri benar-benar napa? Nyabdo ya, cara bahasa Jawa niku napa? Nyabdo. Tenan, sing jenenge Raja Al-Mansur tidak akan bisa masuk ke kota Mekah. Walaupun tujuannya salah satunya adalah untuk berhaji. Wes to, tenang we murid-muridku. Sing jenenge Raja Al-Mansur iki ora bakalan bisa mlebu nang jenenge kota Mekah. Yang dilanjut, wa fi'lan dakhala Al-Mansur Makkah min nahiyati Al-Hajun. Dan realnya Raja Al-Mansur ini ingin masuk ke kota Mekah melalui salah satu kota yang namanya kota Al-Hajun. Al-Hajun, sampean lihat sendiri di Google Map-nya. Al-Hajun. Fa'asarat bi ad-dabbah. Akhirnya nopo? Sebuah kendaraan hewan yang ditunggangi oleh Raja Al-Mansur ini terpeleset. Hingga wahwa ala masyarifi Makkah, sudah berada di ujung-ujung sampingnya kota Mekah. Fawaqa'a wa usiba bi kasrin famata li sa'ati. Sing jenenge kendaraan hewan yang dijadikan kendaraan itu benar-benar terpeleset. Akhirnya Raja Al-Mansur itu jatuh hingga pecah dan kemudian mati seketika itu pula. Benar akhirnya Raja Al-Mansur ini tidak bisa memasuki kota Mekah. Akhirnya Raja Al-Mansur ini kemudian meninggal dan kemudian dibopong, cara bahasa ngaten. Dibopong, dibeto teng Mekah dalam keadaan untuk disolati. Disolati tenanan Pak. Pun disolati dan kebetulan sing mensolati adalah Sufyan as-Sauri. Niki ceritane para wali-wali zaman biyen kaya ngene. Krana napa ngene ku wau. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Pokoknya orang-orang yang beriman yang bertakwa terhadap Allah niscaya akan jadikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka di dalam hatinya furqan, atau sebuah rasa yang kuat untuk membedakan perkara yang halal dan juga perkara yang batil, dan cahaya yang cemerlang yang bisa mengetahui apa-apa perkara yang belum bisa diketahui oleh orang-orang. Mulane teng mriki dikatakan hadza huwal furqan wan nur wal basirah wa firasatul mukmin alladzi yara bi nurillah. Pun Masya Allah, masih banyak sekali asalnya cerita-cerita yang seperti ini. Pun, maka kesimpulannya ngoten nggih, Al-Furqan itu maknanya adalah pembeda. Kalau lanjutakan malih, wadiya awadikra lil muttaqin, menjadi cahaya. Ya, sekali lagi menjadi cahaya dan juga menjadi pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Orang itu sekali lagi kalau mampu pertama mengikuti terhadap Al-Furqan berupa kitabnya Allah Ta'ala yang berupa Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang lain, niscaya dia akan Al-Quran Al-Furqan ini akan menjadi yang namanya dia, yang menjadi namanya sebuah cahaya dan juga menjadi sebuah pengingat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno tengriki dingendikaaken bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, menjadi cahaya itu artinya ya nopo?
ayyustadau biya min dzulumatil jahli wal kufri, yakni menjadi cahaya dari kegelapan kebodohan dan juga kekufuran. Bagi orang-orang yang bertakwa, sebenarnya semua kitab-kitabnya Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit kepada para nabi-nabinya, kenapa kok di sini hanya kepada al-muttaqin saja? Sebenarnya itu merupakan sebuah petunjuk, pengingat dan juga cahaya bagi semua orang. Bagi semua orang. Tapi kenapa kok di dalam ayat ini kemudian seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa kok hanya untuk lil muttaqin saja, hanya untuk orang yang bertakwa saja, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa saja? Maka diingatkan ini, kalau kemarin mendengarkan dawuhnya Gus Ba, ya ibaratkan begini loh sebenarnya. Kenapa kok yang namanya Al-Quran dan seluruh kitabnya Allah Ta'ala itu dianggap sebagai pengingat, cahaya dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja? Padahal sebenarnya Al-Quran dan seluruh kitab-kitabnya Allah Ta'ala itu merupakan petunjuk bagi semua manusia. Karena yang bisa mengambil manfaatnya itu cumalah orang-orang yang bertakwa. Beliau kemarin mendawuhkan, menganalogikan dengan seperti ini. Ya samalah seperti halnya yang namanya air. Kita tahu kan bahwa yang namanya air sifatnya adalah menyegarkan. Tapi percaya toh lek kapan air itu menyegarkan. Dan menyegarkannya itu bagi siapapun. Cuma itu merupakan sifatnya air. Tapi yang benar-benar akan bisa merasakan air itu benar-benar menyegarkan adalah hanya orang-orang yang meminum. Wong sing ngombe nang banyu, yaitu mereka yang akan benar-benar merasakan kesegarannya air. Tapi walaupun orang-orang yang tidak minum itu sebenarnya semuanya juga sudah tahu bahwa air itu menyegarkan. Sama dengan yang namanya Al-Quran dan seluruh kitab-kitabnya Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit kepada para nabi-nabi. Itu sya'nunya, itu sifatnya adalah menyegarkan seperti halnya air, menunjukkan kepada seluruh para manusia. Hanya saja manfaatnya itu akan benar-benar dirasakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa ya nggak akan benar-benar bisa merasakan. Pun kita lanjutkan malih. Yang ingin dikatakan tentang surat selanjutnya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ay anin nasi. Kalau bacakan ayatnya dulu. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yakni orang-orang yang takut terhadap Tuhan mereka di dalam kondisi menyendiri. Wa hum anis sa'ati musyfiqun, dan mereka itu dari kiamat mereka sangatlah takut. Surat Al-Anbiya ayat 49. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yakni orang-orang yang takut terhadap Tuhannya dalam kondisi ghaib, dalam kondisi menyendiri. Yang dikatakan ay anin nas, menyendiri dari para manusia. Ay fil khala'i anhum, yakni dalam kondisi menyepi daripada para manusia. Kerandan ngeten, wong iku lek wedi nglakoni tindakan maksiat di depan muka umum niku sik lumrah. Krono tanda kutipnya ya dia malu kalau melakukan sebuah tindakan maksiat itu di hadapan muka umum. Ya, jadi pertama cara tarafe ngoten nggih. Wong taraf paling elek dhewe berarti adalah orang-orang yang berani melakukan kemaksiatan secara mujaharah atau secara terang-terangan. Dikatakan kalian para ulama, Kanjeng Nabi dawuh, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang menampakkan maksiatnya di depan muka umum. Kalau ada orang menampakkan maksiatnya di depan umum,
itu orang yang sudah tidak bisa diharapkan dia dimaafkan oleh Allah. Melakna lek maksiat ya wis maksiat wae, yakini itu perkara yang haram dan tanda kutipnya nggak usah dipamerkan di depan umum. Termasuk dipamerkan di depan umum adalah digawe status, marongono di posting, digawe postingan. Itu semua adalah termasuk tindakan mujaharah. Jadi gak kudu menampakkan kemaksiatannya melakukan di depan muka umum tenan ngono ora. Tapi mendem nang jero kamar, katakan melakukan kemaksiatan nang jero kamar, tapi kok diposting, itu termasuk napa? Mujaharah. Ini tingkatan manusia yang terburuk. Wes ngelakoni maksiat, marono dijiharkan, dilakukan secara terang-terangan. Termasuk daripada mujaharah atau menampakkan sebuah kemaksiatan adalah seseorang melakukannya di dalam kondisi sendiri, kemudian dia menceritakan kepada teman-temannya. Itu termasuk mujaharah. Wah, mambengi ya, mari nang kamar mari mendem misalnya. Bener ngelakoni dosane nang kamar. Tapi dicerita-cerita none iki lho. Termasuk mujaharah. Pun gak usah tahu-tahu. Sekarang taraf yang kedua, orang-orang yang tanda kutipnya dia itu tidak berani melakukan maksiat secara terang-terangan. Lek maksiat itu dekne mode senyap Pak, bahasane ngono ya. Gak berani dilakukan secara terang-terangan, tapi melakukannya itu di dalam kondisi tatkala sendiri. Maka ini juga tanda kutipnya ini masih bisa diharapkan untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Lek maksiat pas wae sendiri. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Cuma tanda kutipnya bahasane teng mriki dingendikaken orang itu kalau ngelakoni maksiat pas wayahe dhewe. Lek pas wayahe di muka umum pancen bener gak wani ngelakoni maksiat. Tapi pas wayahe sendiri dia melaksanakan terhadap yang namanya maksiat. A'udzubillahi min dzalik. Wa teng mriki dingendikaken An Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, beliau Kanjeng Nabi dawuh, diriwayatkan daripada Sauban dari Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi dawuh la a'lamanna aqwaman. Teng mriki yang intinya adalah ngeten. Teng mriki dingendikaken ngeten, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Salah satu hadis yang ngendikaken ngeten. Kanjeng Nabi diriwayatkan daripada Sauban, Kanjeng Nabi dawuh la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah bidon fayaj'alahallahu azza wa jalla haba'an mansura. Akan aku beritahukan kepada kalian semua bahwa besok di hari kiamat ada beberapa kaum daripada umatku yang mana di hari kiamat dia itu akan membawa daripada amal-amal baiknya seberat gunung Tihamah. Bayangno dhewe lah Pak. Amal apike saking akeh, saking gedene itu sama beratnya dengan yang namanya gunung Tihamah. Tapi fayaj'alahu azza wa jalla haba'an mansura. Akan tetapi oleh Allah Ta'ala semua amal baiknya yang seberat gunung Tihamah akan dijadikan seperti halnya haba'an mansura, sebuah debu yang bertebangan yang tidak ada artinya. Maka para sahabat bertanya-tanya. Faqala Sauban, maka Sauban bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana, ya jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Dawuhnya Sauban, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada kita semua ini, siapa orang yang golongan orang yang bagaimana sifatnya yang seperti itu.
amale wakeh seberat gunung Tihamah, tapi kemudian oleh Allah Ta'ala dihamburkan begitu saja, seolah-olah tidak ada artinya semua amal baiknya itu. Maka tengeriki tinggi-tinggi akan Qala Kanjeng Nabi berkata, ama innahum ikhwanukum wa min jildatukum ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Niki naudzubillahi min dzalik. Mereka-mereka yang mana memiliki amal baik yang banyak sekali seberat gunung Tihamah, akan tetapi kemudian oleh Allah Ta'ala dihancur leburkan begitu saja. Mereka-mereka adalah dari golongan kamu, dari golongan kita para muslimin, hanya saja mereka tatkala menyendiri dengan kehormatan-kehormatannya Allah, niscaya mereka akan merusak terhadap kehormatan-kehormatannya Allah Ta'ala di kala waktu sendiri. Artinya ya nopo tengriki tinggi akan lek ono wong yang selalu menampakkan ziyus solihin nang jopo ketok koyok yo koyok solih, koyok santri, koyok bagus. Tapi lek pas wayahe menyendiri, dia itu melakukan maksiat semaunya. Artinya orang-orang yang bertopeng dengan topeng-topeng, bahasanya ngoten nggih, dengan topeng seolah-olah tampaknya itu solih, seolah-olah dia itu orang-orang yang baik, paham agama, tapi kalau dia menyendiri dia itu penuh dengan kemaksiatan, maka inilah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Pun ngoten nggih. Jadi niki jangan sampai seseorang itu bertopeng dengan label syariat tapi sebenarnya dia adalah pelaku pelanggar syariat yang paling nomor satu. Bahasanya ngoten. Bahasanya ngono lah ya. Ini pinter banget. Ini orang-orang yang tanda kutipnya yang akan semua amal baiknya walaupun seberat gunung Tihamah akan dihamburkan begitu saja oleh Allah Ta'ala, tidak ada artinya amal baiknya. Akan tetapi kalau orang itu bukannya kok menjadikan label agama, label syariat sebagai topeng, ya panjen memang ya ini memang biasa. Ya tapi cuma ya kadang melakukan maksiat nang di waktu sendiri, maka itu masih diharapkan dia akan dimaafkan oleh Allah dan tidak akan seperti yang terjadi pada ini tadi. Tapi tadi loh, yang benar-benar dipermasalahkan adalah tatkala orang-orang yang bertopeng dengan label syariat, padahal sebenarnya dia adalah pelanggar syariat yang nomor satu. Kata saya kan roto akeh to Pak, nang sosial media lah roto akeh to. Gaya nih penampilannya orang koyok-koyok orang yang paling paham agama sendiri nang sosmed, tapi di kehidupan nyatanya dia naudzubillahi min dzalik. Pun ade gak usah do Pak niki yo medeni pokoke awake semoga-moga iso menjauhi hal-hal yang seperti itu ngono wae. Sebenarnya masih panjang ini, saya masih panjang. Pun pokoknya niku nggih, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sebisa mungkin kita itu menjadikan diri kita itu takut kepada Allah tatkala kita di waktu ramai dan juga tatkala kita itu di waktu sendiri. Bertakwa kepada Allah di kala waktu sendiri itu termasuk derajat yang paling tinggi. Seperti yang didakwakan kalian para ulama, seperti yang di kitab As-Sawi tengeriki akan termasuk orang-orang yang mampu memiliki makom muraqabah, bahkan mampu memiliki makom musyahadah. Pun, tasik kata sebenarnya hadis-hadis yang berhubungan dengan ini. Ya Allah, saya sebutkan ya, yang mungkin saya sampaikan di kesempatan yang lain mawon. Wahum minas sa'ati musyfikun, dan mereka itu dari hari kiamat ay ahwaliha, yakni seluruh mara bahaya hal-hal yang menakutkan dari hari kiamat itu mereka benar-benar takut. Malah kalau dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Syekh Muthtar Asy'arawi dawuh, para ulama niku merupakan orang-orang yang paling takut terhadap Allah Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut terhadap Allah Ta'ala dari para hambanya adalah mereka para ulama. Sing wedi tenanan nang Gusti Allah,
dari para hambanya Allah adalah mereka-mereka para ulama sing menjadi ulama tenanan. Pun terakhir hadza ayil Qur'anu dzikrum mubarakun afa antum lahu munkirun al istifham fihi litaubih. Tangriki dikatakan hadza Al-Qur'an ini merupakan dzikrun, merupakan sebuah pengingat mubarakun yang penuh dengan barokah. Barokah niku napa? Sebuah kebaikan yang terus bertambah. Iku jenenge barokah. Anzalnahu yang aku turunkan kepada Kanjeng Nabi. Afa antum lahu munkirun al istifham fihi litaubih. Apakah kalian semua itu merupakan orang yang mengingkari terhadap Al-Qur'an? Istifham di sini merupakan istifham untuk taubih. Jadi iling-ilingan ayat ini hadza dzikrum mubarakun wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Al-Quran ini merupakan zikir, merupakan pengingat yang diturunkan yang sifatnya itu penuh dengan barokah. Lawang saiki ku terakhir ya. Lawang saiki ku Pak, aneh-aneh banyak mempermasalahkan mengenai yang namanya barokah. Barokah Quran wis, ade gak usah bahas. Barokah celup-celupane banyune kiai. Saya kan senengan dijadikan parodi itu kan yang itu. Yang saya ingin jadikan adalah orang sekarang itu sedang banyak mempermasalahkan yang namanya mencium terhadap Al-Quran. Dewi kan senengane kan ngeten nggih, Quran, kitab iki dicium kok ngeten iki. Mari ngaji kadang utawa mungkin pas jatuh itu kita cium. Ngono kuwi ambek golongane orang-orang sebelah. Biasanya ngono iku digegeri. Buat apa dicium Al-Quran itu? Nggak ada syariatnya, nggak ada perintahnya. Aku salah ya, ngambung hajar aswad. Kalau daunnya para ulama, ngambung hajar aswad saja itu perkara yang disunnahkan. Ini hajar loh Pak. Ini hanya sekedar hajar, hanya sekedar batu. Ini watu. Lah mongko iki Al-Quran. Kok diambung, kok digegeri. Mongko sing jeneng Al-Quran itu zikrun mubarakun, zikir yang penuh dengan barokah. Makna niku sing dikehendaki. Masya Allah, kalau salah satu hadis yang sifatnya itu benar-benar tengriki bahasane ai inna hadzal Qur'an fihi tadhkirukum wa fihi khairun kasir ayalikum minkum ingkaruhu wal istihza bihi. Ini kalau al-khitab li ahli Makkah takri'an lau. Khitab ini menghitabi dari para ahli Makkah. Yang namanya Al-Quran ini di dalamnya terdapat pengingat kalian semua. Sekaligus dalam Al-Quran ini banyak sekali kebaikan-kebaikan untuk kalian semua. Maka afa antum lahu munkirun, apakah kalian semua itu patut untuk mengingkari atau bahkan memperolok terhadap yang namanya Al-Quran? Pun nang mriki ngoten. Mulane terakhir tentang hadis qudsi yang sering dinukilkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pun itu kalau sampai akan kapan-kapan mohon. Pun walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin, surat Al-Anbiya ayat 51. Ilahuna wa alam shawab.